Luar biasa videonya. Mas Andi boleh ceritain dong malam hari ini. Gimana tuh sampai beneran sampai mau jual rumah mertua tuh? Ya ini sampai merinding ya. Ya. Karena ingat tahun 97 waktu kita ngadepin krisis begitu susah keadaan ekonomi. Hampir-hampir mirip seperti sekarang. Di mana bisnis lagi turun, kita memiliki banyak kewajiban, terus punya utang juga sama mertua. Dan ini sebetulnya hal yang ingin saya memberikan inspirasi. Bahwa kita harus bangkit di saat sulit. Dari keterpurukan. Bagaimana caranya kita bangkit di saat sulit itu adalah dengan mampu terus kita memotivasi diri untuk mewujudkan mimpi kita. Memang peluang ada di sekitar kita. Tapi yang harus kita lakukan adalah kenali peluang tersebut. Dan mimpi-mimpi yang ada itu perlu diwujudkan tentunya dengan kerja keras. Dan saya yakin hari ini di tengah pandemi seperti ini banyak startup yang ingin mewujudkan mimpi. Dan menurut saya hari ini kita akan ketahui masa depan Indonesia dari startup ini. Startup anak negeri. Kata siapa? Kata Sandi. Dibuka dengan sangat luar biasa oleh Mas Andi tadi ya. Dan kita juga pengen kasih tahu kalau tadi ngomongin startup anak negeri. Ini ada satu, ini juga sebagai aktor, juga pengusaha startup. Gantengnya 11-12 sama saya Mas Andi. Oh iya? Iya. 11-12 ribu deh 11 mungkin ribu, ya. 12.500. Oke jauh, tapi sebelum kita ngobrol sama abang ganteng yang satu ini, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Christian Sugiono bisa jadi lebih dikenal masyarakat sebagai aktor tampan tanah air dan juga suami dari selebritis cantik Titi Kamal. Namun jangan salah, pria yang akrab dengan sapaan Tian ini juga ternyata merupakan pengusaha sukses di bidang teknologi berbasis digital dan bisnis. Ayah dari Juna dan Kai ini membesut perusahaan rintisan pertamanya pada tahun 2001. Dengan konten humor dan informasi yang menarik, portal MBDC akhirnya mendapatkan suntikan dana segar dari firma Capital Venture asal Jepang di tahun 2014 lalu. Pengalaman pria lulusan Universitas Teknik Hamburg, Jerman ini membawanya kembali menjajal bisnis startup. Kali ini idenya adalah membangun rental marketplace yang berbasis sharing ekonomi, Cumi.id. Dalam bentuk penyewaan barang dengan mudah ditemukan dalam satu aplikasi. Dengan seleksi vendor yang ketat, Cumi.id menjadi peluang usaha bagi orang yang memiliki barang-barang yang ingin disewakan. Seperti mainan anak yang memiliki rentang usia, penyewaan alat pesta, bahkan kendaraan berbagai tipe. Kini, sosoknya menjadi inspirasi anak muda Indonesia, khususnya perusahaan orientasi berbasis digital demi menjawab tantangan di masa depan. Wow. Christian Sugiono. Ya, kita mengenal Christian ini, Mas Tian, sebagai seorang selebritis. Ternyata punya bakat bisnis. Dan boleh diceritakan nggak awal berkecimpung di dunia startup ini seperti apa nih? Ya, thank you Mas. Sebenarnya banyak yang mikir saya artis kecemplung jadi pengusaha gitu ya. Tapi kalau aku bisa cerita sih sebenarnya kebalik. Aku kuliah di Jerman, balik tahun 2006. Ketika aku masih kuliah di Jerman udah mulai kecil-kecilan lah. Bikin usaha-usaha kecil, aku kuliah di bidang IT, aku seorang web developer, programmer. Dari situ kita bikin usaha-usaha IT kecil-kecilan, kemudian aku pulang ke Indonesia. Dan pulang ke Indonesia, kebetulan pacar aku artis waktu itu, Titi. Oh Titi. Ya, kebetulan dia yang artis. Saya gitu. bukan. Ikut acara-acara kena kamera-kamera dikit lah gitu. Terus akhirnya diajak casting. Ketika saya pulang, sebelum saya ikut syuting film dan segala macam, saya udah punya perusahaan pertama saya. Tapi emang banyak yang nggak tahu karena yang nggak ke-expose. Kemudian saya ikut syuting film, akhirnya orang tahu saya sebagai artis. Tapi sebenarnya kebalik. Sebenarnya dari dulu ketika saya telah selesai kuliah, saya sudah membuat perusahaan pertama saya seperti itu. Nah itu kalau kita nggak dijelasin tadi kita taunya kan Christian ini kan seorang selebritis turn entrepreneur. Betul. Padahal kan sebetulnya seorang entrepreneur yang jadi yang syuting-syuting lah. Yang syuting-syuting. Nah seorang ini kan banyak sekali yang memandang sebelah mata. Ini
tadinya selebritis, terus jadi entrepreneur. Nah di awal-awal itu tantangannya apa aja? Betul sih Mas, ketika orang mengenal saya lebih sebagai public figure, seorang pemain sinetron atau bintang iklan atau pemain film, kemudian saya datang punya jadwal meeting gitu ya untuk pitching atau untuk apa, tiba-tiba loh, kamu kan pemain sinetron. Iya betul, saya pemain sinetron. Oh kamu ngerjain ini gitu, ya bisa. Wah digituin kan kita, tapi justru itu jadi ini Mas, jadi kayak wah gue mesti gue tunjukin nih gitu. Tantangannya. Ya emang dipandang sebelah mata itu betul. Dipandang sebelah mata bahwa ini paling iseng-isengan atau orang lu punya nama segala macam pengen biar cepet biar gampang gitu ya. Tapi dari situ saya justru jadi motivasi untuk membuktiin bahwa saya bisa gitu, bahwa ya saya emang seorang pemain film. Mungkin Anda tahu saya sebagai pemain film, tapi yang Anda nggak tahu adalah saya orang lain, yaitu seorang bisnismen. Saya punya usaha dan saya mengerjakan ini dengan serius dan baik gitu ya. Jadi dari situ ya itu motivasi saya untuk benar-benar menunjukkan bahwa ya saya bisa gitu. Mirip-mirip waktu saya mulai usaha juga sebagai pengusaha muda di bidang konsultan keuangan dan investasi, juga banyak yang memandang sebelah mata. Anak muda tahu apa sih, krisis juga mungkin baru sekali. Tapi ternyata dengan kerja kerasnya kita bisa membuktikan. Nah saya pengen ngomong tentang cumi nih, cuma minjem. Bisa ceritain gak bro, apa yang ada di kepala, terus lagi tengah-tengah pandemi gini orang lagi sulit, keadaan keuangan ya kurang baik tentunya, dengan minjem ini kan bisa menurunkan biaya kita ya. Jadi cuman minjem itu awal mulanya adalah kebetulan gini Mas. Saya ada beberapa properti di Bali, villa. Dan di situ banyak tamu saya orang asing atau orang Indonesia. Setiap kali mereka nginep di tempat saya, mereka selalu menanyakan melalui staff saya atau melalui saya, kalau pinjam ini di Bali di mana? Pinjam barbecue gitu ya. Saya mau minjam ini nih stroller buat anak saya, kebetulan saya nggak bawa. Ada mainan anak, kelambu, mobil, motor, sepeda, jet ski, banana boat, segala macam. Saya pikir ini demand-nya ada gitu ya. Tapi saya selalu bilang, oh coba cari di Google deh, cari di website deh, ke tamu saya gitu kan. Cari di sini, cari di situ, atau enggak saya suruh staff saya Wayan cariin deh gitu. Tapi lama-lama saya pikir, kenapa nggak kita bikin aja satu platform di mana dengan mudah orang bisa cari barang. Sebenarnya this is not a $1 billion ideas, it's not gitu. It's very simple idea, tapi kenapa belum ada yang mengeksekusi gitu ya. Membuat satu platform online di mana semua orang bisa menaruh barangnya juga atau mencari barang untuk sewa menyewa. Jadi awal mulanya sih ya sesimpel itu Mas gitu, kayak oh ini ada masalah yang kayaknya kok nggak ada yang ngerjain nih solusinya gitu ya. Ya kita coba masuk di situ. Sebagai platform sewa menyewa. Keren banget. Kalau gitu bisa gak nih Mas Tian di cumi.id ada gak? Pinjem muka Mas Tian 2 hari aja gitu. Bisa, itu harus jadi platinum member. Platinum member harus ya. Bayar mahal. Iya lumayan mau buat casting gitu Mas ya kan, ntar pasti keterima kalau bukan Mas Tian. Dia ini gue lagi serius nih. Ini $1 billion business. Unicorn ini. Unicorn nih, kuda tahu gak unicorn yang ada tanduknya itu? Tahu. Nah ini cumi.id. Yes. Nah saya ngelihat kan mungkin ada stigma juga ya di mungkin kalangan yang lebih senior terhadap barang yang sudah pernah dipakai. Tapi milenial sekarang nggak ada kendala ya, mereka pakai aja. Barang sewa itu maksudnya ya? Iya. Sebenarnya justru aku ngelihat gini Mas, perubahan 10 tahun lalu siapa sangka ya orang punya motor aja tuh di zaman sekarang tuh bisa dipakai untuk berbagai macam ya. Contohnya ojek online gitu ya. Itu contoh satunya. Nah kita ngelihat ke depannya bahwa banyak barang-barang yang kita cost of purchasing itu untuk rame-rame gitu. Contoh kayak misalnya saya mau punya lukisan di rumah. Untuk gantung lukisan itu kan gue butuh paku lah, ngebor segala macam gitu ya. Akhirnya gue beli bor di toko material, gue pakai sekali untuk ngebor, map, udah. Habis itu lukisannya gue gantung. Habis itu bornya diam aja di gudang. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh saya itu bukan benda bornya, tapi saya cuma butuh lubangnya. Gitu. Untuk mendapatkan lubang itu saya harus beli bor dengan harga sekian yang nggak tahu kapan lagi dipakai. Nah jadi kita ngelihat banyak benda-benda seperti itu yang ke depan orang tuh cuma butuh fungsinya aja lah. Gua nggak butuh punya nggak apa-apa. Saya nggak butuh penyimpan. Contoh satu lagi adalah koper. Misalnya kita orang kerja dapat dinas ke luar negeri, let's say 7 hari gitu ya. Wah dia langsung tuh beli koper gede untuk baju-bajunya dia, koper yang size large.
Kemudian abis itu dia nggak pernah dipanggil dinas lagi, dia nggak pernah keluar negeri lagi selama 7 hari. Itu koper hanya ada di gudangnya saja. Dan banyak benda-benda lainnya. Nah dari situ kita ngelihat bahwa potensi sharing ekonomi atau sewa menyewa ini kayaknya cukup potensial. Terutama millennials, mereka sekarang udah melihat bahwa mereka tidak perlu beli barang untuk mereka simpan. Tapi mereka lebih penting fungsinya. Contoh juga baju. Kalau misalnya kita beli baju, apalagi di generasi Instagram Mas. Tiap hari foto di Instagram bajunya beda-beda. Ngapain dia beli, dia simpen di lemari. Mendingan dia sewa baju yang dipakai cuma buat foto. Udah dapat likes banyak. Lu nyewa gak jangan-jangan? Nyewa di Bastian. Jangan-jangan. Contohnya seperti itu. Nah jadi kita ngelihat ini cukup potensial. Dan harusnya sih bisa diterima oleh generasi yang bawah ya, yang baru-baru. Karena ini sesuatu yang lifestyle dan behavior yang baru sih gitu Mas. Ya dan kita lihat ini kalau saya bisa beri tips ya kepada para startup di tengah pandemi ini. Sharing ekonomi ini adalah ekonomi berbasis utilitas atau berbasis kegunaan, kebutuhan. Kebetulan di pandemi ini kan kita perlu untuk efisiensi, kurangi cost. Dan salah satunya adalah bagaimana kita memastikan cash is king gitu. Kita pasti punya. Kalau bisa kita kurangi pengeluaran kita dengan hanya menyewa, tidak perlu memiliki, ini akan sangat sekali membantu pengelolaan keuangan kita. Betul ya Mas? Betul, tujuan kita juga seperti itu. Gitu. Ya. Nah kalau dilihat ya, kan tadi $1 billion business katanya. Ini marginnya ada di mana nih? Kalau menghubungkan antara si penyewa dan si pembeli, bisnis modelnya tuh dimulai dari mana? Bisnis model yang kita ajukan adalah kita ambil commission. Berbasis komisi ya? Berbasis komisi gitu. Jadi kita punya range of numbers dari sekian persen sampai sekian persen. Tergantung jenis barang dan juga risiko dan segala macam. Jadi kita ambil dari commission. Tapi emang karena ini Cumi masih baru banget Mas. Baru 2 tahun gitu ya. Kita belum sempat launching. Ketika kita sudah mau launching ternyata krisis seperti ini. Jadi waktunya belum cocok. Kita belum ambil komisi, jadi kita sampai setahun ke depan kita belum ambil apapun. Gitu. Oke, pertanyaan cepat, rapid questions, jawab. Artis atau entrepreneur? Saya mendingan jadi entrepreneur. Entrepreneur. Startup. Oke, sekarang tambahan tips untuk para pengusaha startup. Memang sekarang ini masa susah, tapi banyak sekali peluang usaha berbasis digital ya. Kita lihat. Demi bertahan, pengusaha itu harus beradaptasi. Dan startup harus berani akselerasi adopsi digitalisasinya. Berinovasi sesuai dengan kebutuhan pasar. Pasar menentukan ada yang ingin minjem, Cumi menghadirkannya. Startup harus tahu betul apa kegiatan masyarakat saat ini. Lalu mengubah layanan apa yang bisa ditransformasikan melalui platform digital. Kedua, ini penting sekali. Alihkan anggaran pemasaran. Banyak pengeluaran itu kita bayar influencer, bayar iklan dan segala macam. Tapi pada hari ini semua orang semakin dekat dengan gadgetnya, dengan smartphone. Untuk itu alihkan anggaran pemasaran melalui jalur online. Dan pertahankanlah serendah mungkin iklan berbayar. Yang tadi saya sampaikan, yang mahal-mahal itu hindari dulu. Dan terakhir, yang ketiga, kolaborasi, collapse. Sekarang kita bilangnya adalah silaturahim, ekonomi berbasis kerjasama, ekonomi berbasis gotong royong. Berkolaborasi dengan startup-startup lain. Kalau bisa cross selling. Misalnya Cumi bisa cross selling dengan produk-produk yang lain, saling membantu untuk menjual. Dan programnya bisa dibundle. Bisa kita hadirkan dalam bentuk juga social entrepreneurship. Aksi-aksi sosial untuk membantu di tengah pandemi ini. Luar biasa. Kata siapa? Kata Sandi.